Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan satu perumpamaan yang sangat indah dari Yesus. Perumpamaan itu diceritakan oleh Yesus sehubungan dengan pertanyaan seorang ahli Taurat. Apakah yang harus kulakukan agar beroleh kehidupan yang kekal? Satu pertanyaan yang sangat bagus, yang juga menjadi pertanyaan kita semua, karena menyangkut tujuan dari hidup kita semua, agar beroleh kehidupan yang kekal. Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini mengerti, karena dia mengingatkan akan perintah untuk mencintai Allah dengan seluruh hidup dan juga mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Namun ahli Taurat itu ingin lebih jelas lagi dan mengajukan satu pertanyaan lagi, siapakah sesamaku? Untuk menjawab ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu. Dalam perjalanan turun dari Yerusalem ke Yeriko, satu jalan yang sepi, satu jalan yang berbahaya, seseorang dirampok dan kemudian ditinggalkan setengah mati di tengah jalan. Orang itu tentu membutuhkan pertolongan. Kemudian diceritakan lewatlah seorang imam di jalan itu. Dia tentu melihat orang yang sedang sekarat itu. Dia berjalan dari pinggir yang lain dan tidak melakukan apa-apa terhadap orang itu. Begitu juga lewat seorang dari suku Levi, namun dia pun tidak tergerak hatinya, memilih jalan dari pinggir yang lain dan meninggalkan orang itu. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yesus, lewatlah seorang Samaria. Dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan itu turun dari kudanya, kemudian dia merawat orang itu, bahkan membawanya ke penginapan untuk melanjutkan perawatannya, bahkan menjanjikan untuk memberikan lagi bila dibutuhkan biaya perawatan yang lebih demi kesembuhan orang itu. Dan ketika Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapa dari antara ketiga orang itu yang merupakan sesama bagi orang yang menderita itu, ahli Taurat itu sudah jelas mengatakan orang yang berbuat baik terhadap dia. Dan kalimat terakhir itu sungguh sangat bagus. Pergilah, lakukanlah demikian. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati ini menampilkan tokoh-tokoh yang boleh menjadi tokoh-tokoh yang ada dalam kehidupan kita. Tokoh pertama adalah orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang jatuh dalam bencana, dalam penderitaan, dalam kekurangan, selalu ada dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berada seperti berada di jalan antara Yerusalem ke Yeriko, butuh uluran tangan orang lain untuk menolong dia. Namun banyak juga orang yang melewati dia dari sisi lain jalan di mana dia berada. Tokoh yang kedua adalah tokoh imam, yang adalah tokoh penting,
tokoh yang dihormati oleh orang Yahudi dari segi kerohanian dan praktek hidup keagamaan. Namun kenyataannya dalam praktek untuk menolong orang lain, hal itu tidak mendorong dia untuk berbuat sesuatu. Begitu juga tokoh orang Lewi ini, yang seharusnya juga dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya, dengan pengajaran-pengajaran yang dilakukannya terhadap orang Yahudi, diharapkan menjadi orang pertama juga yang siap sedia untuk menolong. Namun dia juga tidak melakukan apa-apa. Sementara tokoh yang keempat, orang Samaria itu, yang notabene adalah musuh dari orang Yahudi, walaupun mengetahui bahwa orang yang akan ditolongnya ini adalah orang Yahudi, namun hal itu tidak mengurungkan niat dan usahanya menolong orang itu. Itulah yang sungguh menjadi sesama yang peduli, yang mempunyai kasih, yang mempunyai belas kasihan, menjadi tokoh panutan, tokoh yang ideal dalam perumpamaan Yesus ini. Saudara-saudari terkasih, ucapan Yesus, "Pergilah, lakukanlah demikian," kepada ahli Taurat itu adalah juga perintah untuk kita semua. Kita yang tahu teori untuk menjalankan belas kasihan kepada sesama, hendaknya pergi dan bila bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita pun rela berkorban, memberikan waktu, tenaga, materi untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Dengan demikian kita menjadi sesama bagi orang itu. Dan dengan demikian kita juga berharap dapat memperoleh atau mengharapkan ganjaran kehidupan kekal dalam kehidupan yang abadi. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu dalam video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.